Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kaidah yang ke-50, yaitu man ankara al-qadar faqad kafara kufran akbar. Itu barang siapa yang mengingkari takdir, maka sungguh ia telah terjatuh kepada kekufuran, kufrun akbar, kafir besar. Artinya barang siapa yang mengingkari takdir, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Disebutkan di sini kenapa dia bisa keluar dari Islam ketika orang itu tidak mempercayai takdir. Lianna min tauhidillahi ta'ala wa ta'zimihi al-imanu bima yuqaddiruhu Allahu fi hadzal kaun min khairin aw syarr. Karena di antara tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, yaitu kita beriman kepada apa yang ditakdirkan, yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam ini. Baik itu perkara yang khair, perkara yang baik, ataupun perkara yang buruk. Baik hal tersebut adalah yang kita sukai maupun hal tersebut adalah yang tidak kita sukai. Semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqa'u fi hadzal kaun illa ma aradahu Allah. Maka tidak akan terjadi apapun di dalam kehidupan alam ini kecuali sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satu gerakan pun kecuali hal tersebut diinginkan, dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man za'ama alla qadar aw annahu yaqa fi hadzal qaul ma lam yuridhu Allah faqad kafara billahi ta'ala. Barang siapa yang beranggapan bahwasanya tidak ada takdir, atau ia beranggapan bahwasanya ada sesuatu yang terjadi di alam ini, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah. Maka sungguh ia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Lianna fi dzalika inkar ma lillahi ta'ala min sifatil masyiati wal qudrati wal ilm. Karena di dalam keyakinannya tersebut terdapat pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat masyiah. Dia mengingkari sifat kehendak bagi Allah, wal qudrah, sifat kemampuan, kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala,
wal ilm, dan sifat ilmu. Sehingga kalau ada sesuatu yang bergerak tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada suatu gerakan yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil disebutkan. Di antaranya adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Dengan ketentuan. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sunnatullah itu sebagai sunnah Allah, sebagai keputusan Allah, fil ladzina khalau min qabl, pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan alam, itu semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada jatuhnya dedaunan atau jatuhnya bibijian atau debu sekalipun, tidak di dalam terang, tidak di dalam gelap, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, semuanya apapun itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, artinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, falabithta sinina fi ahli madyan thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Maka ini menceritakan tentang Musa alaihi salam. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Falabithta sinina fi ahli Madian. Thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Kemudian engkau wahai Musa datang menurut waktu yang ditetapkan. Engkau datang menurut waktu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ay annahu jaa muwafiqan liqadarillahi ta'ala wa iradatihi ala ghairi mi'ad. Bahwasanya kedatangan Nabi Musa alaihi salam itu sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Mursalat, faja'alnahu fi qararin makin, terkait rahim ini. Kemudian kami letakkan ia di dalam tempat yang kokoh. Itu di dalam rahim. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Itu artinya semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janin di dalam perut seorang, kapan dia keluar, ada bulan apa, bahkan detik yang keberapa, bagaimana keluarnya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam ayat-ayat, dan banyak lagi ayat yang lain akan menunjukkan hal ini. Kemudian di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'. Tidaklah seorang hamba itu beriman sampai dia beriman dengan 4 hal. Yang pertama adalah yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah ba'athani bil haqq. Yang pertama adalah bahwasanya dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwasanya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Muhammad, utusan Allah
yang Allah telah mengutusku dengan kebenaran. Ini pertama yang harus kita imani. Yang kedua, wa yu'min bil maut. Yang kedua, beriman tentang kematian. Kematian dan apa yang ada setelah kematian di dalam kubur. Kemudian wabil ba'atsi ba'dal maut. Begitu juga kita harus beriman kepada kebangkitan setelah kematian di mahsyar, di haud, di sirat, di timbangan, di hisab, semuanya. Kemudian yang terakhir adalah wa yu'min bil qadar. Yang keempat adalah dia beriman kepada takdir. Yang mana keempat hal ini harus ada pada diri setiap orang yang beriman, setiap hamba yang beriman. Kalau ada yang kurang satu yang dia tidak imani, maka dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Walladhi nafsu Ibni Umar biyadihi." Yaitu Umar bersumpah atas nama Allah dan demi jiwa Ibnu Umar di tangannya, demi Allah. "Lau kana li ahadihim mithla Uhudin dhahaba." Seandainya seseorang di antara mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas. Gunung Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Kalau ada seseorang yang memiliki seperti gunung Uhud emas, dan tidak ada orang yang memiliki seperti gunung Uhud emas, summa anfaqahu fi sabilillah, kemudian emasnya ini yang sebesar gunung Uhud dia impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Artinya beriman kepada takdir ini adalah bagian dari rukun iman yang wajib kita imani. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Arti iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan engkau beriman, diulangi lagi sebagai sebuah penekanan akan iman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang engkau sukai ataupun yang tidak engkau sukai, yang baik atau yang buruk, semuanya adalah telah diputuskan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan harusnya, wajibnya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, annahu qala li ibnihi, bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, innaka lan tajida ta'mal iman." Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya iman. Kenikmatan iman engkau tidak akan merasakan rasanya iman. Hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sampai engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu, apa yang engkau dapatkan itu tidak akan meleset darimu. Uang misalnya, kalau sudah menjadi ketentuan bagi kita, dia tidak akan meleset ke orang lain. Begitu juga musibah, kalau sudah kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan musibah tertentu, itu tidak akan meleset dari orang lain. Begitu juga sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang melenceng darimu tidak engkau dapatkan, itu tidak akan menimpamu. Sebagaimanapun besar bencana, musibah, dan takdirnya adalah tidak akan mengenai kita, tidak akan apa-apa. Ini adalah
keimanan yang harus kita miliki. Kemudian dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya hal yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pena. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada pena, uktub. Wahai pena, tulislah. Faqala Rabb wa madza aktub. Kemudian pena mengatakan, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Qal, maka Allah mengatakan kepada pena, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Catatlah, tulislah semua takdir sesuatu sampai datang hari kiamat. Makanya apapun itu, sekecil apapun, serumit apapun, tersembunyi apapun, itu semuanya sudah dicatat oleh qalam. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian ia mengatakan kepada anaknya, Ubadah bin Said mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal tidak di atas keimanan seperti ini, maka ia bukan termasuk golonganku. Artinya dia keluar dari keimanan. Keimanan ini menunjukkan bahwasanya iman kepada takdir adalah keimanan yang harus kita imani. Kemudian juga dari Ibn Ad-Dailami, qal ataitu Ubay bin Ka'ab. Ibn Ad-Dailami mengatakan, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Faqultu fi nafsi syai'un minal qadar. Ibn Dailami mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, di dalam diriku ini ada sesuatu terkait tentang takdir. Ya mungkin ada sesuatu yang belum dia temukan jawabannya terkait tentang takdir. Atau ada pertanyaan-pertanyaan di hatinya. Maka ia mengatakan, Ibn Dailami kepada Ubay bin Ka'ab, "Fahadithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi." Coba katakan sesuatu kepadaku, sampaikan kepadaku sesuatu yang mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah menghilangkan sesuatu dari dalam diriku ini. Bisa jadi keraguan, bisa jadi apa, bisa jadi macam-macam. Faqal, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan kepadanya, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar." Seandainya engkau mengimpakkan sebesar gunung Uhud emas, maka hal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darimu sampai engkau beriman kepada takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhtiaka, dan yang kau ketahui bahwasanya apa yang menimpamu itu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak menimpaimu tidak akan kau dapatkan. Bagaimana orang yang mengejar uang siang dan malam? Kalau ditakdirkan dia tidak mendapatkannya, dia tidak akan mendapatkannya. Kalau sudah menjadi keputusan dia akan mendapatkan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan. Walaupun dia tidak berbuat apa-apa. Ini keimanan yang harus kita imani. Apapun usaha itu adalah bagian dari ikhtiar. Bagian dari usaha yang kita diperintahkan untuk berusaha. Dapat dan tidak dapatnya, itu keputusan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang menikah, yang menginginkan anak misalnya. Bermacam-macam. Ada yang memiliki anak yang banyak. Begitu mudah yang mendapatkan anak. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu sulit. Harus berobat ke sana kemari. Itu pun belum tentu dia dapat. Ini dia ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengatur segala sesuatu. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Kalau engkau meninggal bukan di atas keimanan ini, maka engkau akan menjadi penduduk neraka. Qal fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud. Maka Ibn Dailami mengatakan, maka aku datangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa Hudzaifah ibn al-Yaman. Begitu juga aku mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa Zaid bin Thabit. Aku mendatangi juga Zaid bin Thabit.
Fakulluhum haddatsani bimithli dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya memberitahukan kepada aku seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman atau meyakini selain dari hal ini, artinya tidak mengimani akan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah haqiqatul imani bil qadar hiya at-tasdiqul jazim bi anna kullama yaqa'u bi hadzal qaun fa huwa bi taqdirillah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hakikat iman kepada takdir. Kita harus membenarkan dengan pasti bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manhaj ahli sunnati wal jamaati fi babil qadar mabniyun ala al-usul at-taliyah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam bab takdir itu dibangun di atas pokok-pokok berikut. Yang pertama, al-imanu bi maratibil qadril arba', yaitu hendaknya kita beriman dengan tingkatan kadar takdir yang 4. Tingkatan takdir yang keempat, yang pertama adalah al-iman bi anna Allah ta'ala alima kulla syai'in jumlatan wa tafsila. Yang pertama adalah kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik dengan global maupun dengan terperinci. Minal azali wal qidam, itu semenjak azali, semenjak dulu. Fala yaghibu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar seberat biji zarrah, baik di langit maupun di bumi, maupun lebih kecil dari itu, atau lebih kecil lagi dari kuman, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ilm, bahwasanya Allah mengetahui. Yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba kulla syai'. Kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menulis segala sesuatu fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasana, itu 50.000 tahun. Jadi apapun yang terjadi di alam ini, di langit dan di bumi ini, di alam semuanya ini, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, yaitu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, al-imanu bi masyiatillahi an-nafidzah wa qudratihi asy-syamilah. Fala yakunu fi hadzal kauni syai'un minal khairi wasyarr illa bi masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Kita imani kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menghendaki, Allah maha kuasa dan kuasaan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari kebaikan maupun keburukan yang kita sukai maupun kita tidak sukai, kecuali semuanya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Berarti yang pertama adalah ilm, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah. Ilmu, ditulis dan dikehendaki. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillah, fahuwa khaliqul khalq wa khaliqu sifatihim wa af'alihim. Yang keempat adalah kita mengimani bahwasanya jami'ul kainat, semua makhluk ini, semua alam ini adalah makhluk bagi Allah, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menciptakan makhluk, yang telah menciptakan sifat-sifat makhluk, dan telah menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk. Gerak-geri kita semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatan takdir itu ada berapa? Ada 4. Pertama adalah ilm, semuanya diketahui oleh Allah. Yang kedua al-kitabah, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Yang ketiga adalah al-masyiah, semuanya sudah dikehendaki oleh Allah.
dan yang ketiga yang keempat adalah al-khalq, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang pertama. Yang kedua, annal 'abda lahu iradatun wa masyiah, walakinnaha tabi'atun li masyiatillah ta'ala. Bahwasanya hamba manusia memiliki keinginan dan kehendak. Hanya saja akan tetapi keinginan dan kehendak makhluk ini mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak mendapatkan sesuatu tersebut karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian tidaklah berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita punya kehendak. Hanya saja kehendak kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah adamul khawdi fil qadar. Li'annahu sirrullah ta'ala la ahada ya'lamuhu hatta yaqa. Itu jangan kita terlalu tenggelam berbicara tentang takdir, terlalu dalam. Karena semuanya adalah rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sampai dia terjadi. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Penduduk surga, penduduk neraka semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Semuanya Allah menciptakan surga dengan penghuninya dan Allah menciptakan neraka dengan penghuninya. Sehingga kita jangan terlalu dalam perkara ini. Kalau sudah penduduk surga dengan penghuninya, penduduk neraka dengan penghuninya, sudah. Ngapain kita beramal, toh nanti kita beramal akan masuk ke dalam neraka. Kalau bisa jadi orang-orang itu jahat, nanti dia masuk ke dalam surga. Itu bukan ranah kita. Kita tidak mengetahui hal tersebut. Kita tidak mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Adalah tugas kita adalah itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Tugas kita adalah menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha, beramal, berbuat. Itu tugas kita. Jangan terlalu dalam berbicara tentang takdir. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thabbatanallahu jami'an 'alal haqqil mubin hatta nalqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semuanya di atas kebenaran yang jelas sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.